محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلوي أجمعين وكافة أهل ترم وسيون ثم إلى روح يا سيد عمر بن ساري صاحب تنيمة وإلى روح يا سيد مخدوم صاحب تنيمة وإلى روح يا شيخ عبد الحميد الصنصنجين ثم إلى روح صاحب المذهب سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام القاضي أبي الشجاع أحمد بن حسين الأصفهاني وإلى روح سيدنا الإمام محمد بن قاسم الغزي الشافعي وإلى روح سيدنا الإمام الشيخ محمد نووي بن عمر بن عربي الجاوي البنتني وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ويوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسلمين الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحافظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم وتلميذهما سيد الوالد المربي روحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين وإلى حضرات والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini, malam Rabu di Masjid Jami' Al-Falah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian rutin kita malam Rabu mengaji kitab Matan Abu Syuja', satu kitab standar dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan untuk kita pada malam hari ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah menginginkan kebaikan ada pada orang tersebut, maka apa alamatnya, tandanya yufaqihu fiddin, Allah akan memberikan kefahaman
kepada orang tersebut dalam urusan-urusan agama. Jalan untuk mendapatkan kefahaman itu tak lain dan tak bukan adalah dengan duduk belajar di majelis-majelis ilmu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami juga sekalian menyampaikan di awal ini kayak lupa, kita kan minggu jadwalnya malam Rabu depan libur kan. Memang malam Rabu depan jadwalnya ngaji, kita libur dulu. Karena insyaallah di hari Ahad para ini minta doa dari galo-galo. Kami insyaallah juga Mang Mamat Beida ada belas juga ada ngaji, belas anak beranak dan lain-lain. InsyaAllah hari Ahad ini kami akan berangkat menunaikan ibadah umrah. Minta doa dari jamaah galo-galo, mudah-mudahan perjalanan segalanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipermudah oleh Allah, jamaah sehat galo, diberikan kelancaran pokoknya, sehingga mendapatkan umrah yang mabrurah, makbulah. Insyaallah haji ini kan gini. Amin. Dan kami juga berdoa kepada untuk jamaah galo-galo, mudah-mudahan kita segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya Allah, menjadi tamunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan sedikit masih bab cara menghilangkan najis yang kemarin sedikit sebelum kita masuk bab baru pada malam hari ini. Jadi kemarin kita sudah membahas perihal cara mensucikan najis mukhaffafah, najis ringan. Dan kita sudah sebutkan apa yang disebut dengan najis muhaffafah itu. Najis ringan itu contohnya apa? Kemudian kemarin kita juga menjelaskan tentang najis mutawassithah, najis pertengahan. Yang mana najis pertengahan ini dibagi lagi jadi dua, yaitu yang pertama najis ainiyah, najis yang masih kelihatan najisnya itu. Yang kedua najis hukmiyah. Kami kemarin terlewat bahas perihal najis hukmiyah ini, cara menghilangkan najisnya. Kalau najis ainiyah selesai, kemarin kita bahas. Disebutkan di dalam kitab Fathul Qarib, wa in kanatin najasa ghaira musyahada. Apabila najisnya itu ghaira musyahada, tak terlihat oleh mata. Ada budak kecil tekeme, kamu ingat betul, tekeme budak itu. Karena banyak gawe, belum kodak meresaikannya, lupa, terkenanglah kelam, misalnya. Ya wala lama tadi, maka najis tadi kan ainnya lah hilang. Barangkali mambunya lah tak bermambu lagi, lah kering, tak panas. Ain najisnya hilang. Tapi secara hukum tempat yang dikena kencing tadi, secara hukum masih najis. Itu namanya najis hukmiyah. Hukmiyah itu secara hukum maksudnya masih najis. Tapi dilihat oleh mata tak baca lagi sudah. Sifat-sifat najis tadi, rasanya, mambunya, warnanya tak kelihatan lagi. Itu namanya najis hukmiyah. Cara menghilangkan najis hukmiyah, fayakfi jazyul ma'i 'alal mutanajjisi biha. Cukuplah dengan mengalirkan air di atas tempat
yang kita yakini kena najis tadi. Cukup dialirkan baik. Walau marratan wahidah, cukup sekali baik. Sekali dialirkan, maka setelah dialirkan air di situ, maka tempat tersebut menjadi suci. Nah, tinggal dialirkan air baik. Itu najis hukmiyah. Dan kemarin kami mengingatkan Bapak Ibu rahimakumullah, hati-hati banyak orang tak faham perihal cara menghilangkan najis ini, sehingga terkadang ada keme atau yang apa, tompak langsung dipelnya. Dipelnya belum dihilangkannya najis tadi, belum dihilangkannya. Langsung dibasahinya dengan pelan, dipelnya. Oh, kok kena tuh ngepel rumah, jadi nyebar najis di serumah. Hati-hati. Dihilangkan dulu najis tadi. Najis sudah hilang, lah suci. Kalau sudah kena ngepel, baru ngepel. Baik, kemudian yang patut diperhatikan juga Bapak Ibu, nah ini penting, terutama ibu-ibu yang galaknya sah. Pakai mesin cuci dan lain-lain. Wa yushtaratu fi ghuslil mutanajjas. Disyaratkan juga ketika membasuh najis, wurudul ma'i alaih in kana qalilan. Air Bapak Ibu yang dialirkan ke barang najis itu kapan? In kana qalilan, kalau airnya dikit. Masalah air dikit, air banyak lah sudah kita bahas kemarin. Air sedikit, air yang tak mencapai 2 kula, air banyak, air yang mencapai 2 kula. Nah, jadi mana ada air dikit, kamu nak nyesai kena najis baju kena najis. Kalau baju sekedar kotor, dah kena najis, ya aman. Ikan baju kena najis, kita ceritakan ikan. Ada bekas keme di situ atau bekas kotoran apa najis. Naruh air dikit di ember. Air seember itu, ya jelas itu air yang sedikit. Takkan sampai itu bilangan 217 liter itu takkan sampai. Itu jelas air yang sedikit. Nah, cara mersihkan najisnya bagaimana Bapak Ibu? Karena itu air yang dikit, maka yang harus dilakukan adalah air yang dialirkan ke barang najis. Jadi masukkan di tos tuh baju dulu, baru kemudian ditimpa air. Baik itu caranya. Baju dulu, baru kemudian air. Fa'in akasa, kalau terbalik, kamu masukkan air dulu, ada air di ember, kemudian kamu ngambil baju tadi kena najis, bekas kemerah, kamu masukkan di air itu, lam yatahur, tak pacak jadi suci. Tak pacak jadi suci. Uji kamu yang macam lainnya sama apa? No lain, beda. Iko nih kalau airnya dikit. Lain halnya amal ma'ul kathir. Lain halnya menaik itu banyak. Dan air besar kamu nyesah di laut. Ya terserah lah, air banyak. Fala farqa baina kaunil mutanajjis waridan au mawrudan. Maka tak naruh bedanya. Waridan au mawrudan, tak naruh beda. Kamu nak air dulu apa baru baju dulu boleh, nak baju dulu kemudian baru air boleh, tak masalah kalau airnya banyak. Nah cuma kuraso menyesa di rumah tuh takkan banyak air tuh, kan dikit tuh lah masuk kategori air yang sedikit. Nah maka ini perhatikan Bapak Ibu rahimakumullah. Perhatikan. Jadi kalau selama ini kita cara nyesahnya, nyucinya baju yang kena najis itu, air dikit, kita masukkan air, kemudian baju kita masukkan. Oh, sudah selesai. Najisnya tak hilang. Nah, itulah juga kayak ketika pakai mesin cuci. Ketika air sedikit, pasti sedikit. Masukkan dulu bajunya itu, baru kemudian air didatangkan setelah itu. Kaki dulu masuk irinso,
sabun, keberadaan rinso dan lain-lain itu langsung dicelupkan, itu akan hilang najis. Ngapa? Akan berubah sifat air. Air tadi bakal menjadi air yang mutaghayyir. Air mutaghayyir. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Mugola dikocok bersih kan, tapi rum bersih tapi secara hukum najis. Mengangkat najis dengan membersihkan itu berbeda Bapak Ibu. Berbeda. Maka caranya itu bagaimana? Hilangkan dulu najisnya. Setelah dihilangkan najis lah beres, najis hilang. Kok baru setelah itu ketika nak membilas, baru kemudian terserah. Nak makai rinso, nak makai yang apa baru. Kapan? Setelah najisnya hilang. Itu deh. Dikit. Kemudian yang berikutnya, mana? Terakhir sebelum masuk bab baru, masalah najis mughallazah. Masalah najis mughallazah disebutkan dalam kitab Matan Abu Syuja, wal hayawan sudah kemarin. Wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinzir. Cara masuk najis mughallazah sekarang, najis yang berat. Yaitu anjing dengan babi dan keturunan dari anjing dan babi. Apa yang dimaksud keturunan anjing dan babi juga sudah dijelaskan, tak ada lagi nak kami ulangi. Wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinzir sab'a marratin ihdahunna bit-turab. Kalau ada wadah itu dijilati oleh anjing atau dijilati oleh babi, berarti ini najis mughallazah, najis berat. Maka kaifiat cara menghilangkannya adalah dengan dibasuh air 7 kali, ihdahunna bit-turab. Salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Bagaimana caranya? Njuk tanah dulu baru disiram air, apa air dulu disiram kemudian baru njuk tanah, apa tanah tuh langsung campur ke air? Basingnya terserah. Apa nak kamu njuk tanah dulu baru kemudian nyiram, baru kemudian nyiram, atau nak kamu siram dulu kemudian kamu tabur di tanah baru digosok, atau air dengan tanah itu kamu campur, kamu dak di tembok kamu siramkan, terserah. 7 kali. Salah satu basuhan itu dicampur dengan tanah. Nah, yang dicampur dengan tanah tuh basuhan keberapa? Basuhan keberapa? Sebenarnya Bapak Ibu terserah nak basuhan keberapa. Yang penting jangan basuhan terakhir. Kalau basuhan terakhir hukumnya makruh. Makruh. Kenapa? Afdalnya basuhan pertama yang paling bagus. Yang paling afdal nomor 2 basuhan kedua. Yang paling afdal nomor 3 di basuhan ketiga, dan seterusnya. Jangan basuhan yang terakhir. Apa hikmahnya? Ketika dibuat basuhan pertama atau basuhan kedua atau basuhan ketiga, kan setelah itu masih ada basuhan. Jadi tanah yang ada di tempat tadi, maka tersiram oleh air berikutnya. Itu diantara hikmahnya. Baik, itu baik. Kemudian di sini musannif juga menyebutkan wa yughsalu dahunna bit-turab wa yughsalu min sa'irin najasat marratan. Adapun najis-najis yang lain selain najis mughallazah tadi, maka cukuplah dibasuh marratan, 1 kali. Ta'ti alaih wa thalathah afdal. Tapi kalau nak kita basuh 3 kali itu afdal. Cara kita ngilangkan najis-najis tadi, selain najis mughallazah, disiram sekali sudah hilang najisnya. Tapi kalau nak afdal disiram 3
3 kali. Jangan salah, bukan harus 3 kali. Sekali lah hilang. Kalau nak ngambil afdal, 3 kali. Kemudian musannif pengarang kitab ini menutup bab najis ini dengan ungkapan wa idza takhallalatil khamra binafsiha tahurat. Nah, ada najis kata beliau, yang najis ini pacak hilang bukan dengan dibasuh, tapi bil istihalah, dengan perubahan. Kan termasuk barang najis yang 7 kemarin yang kau sebutkan, benda-benda najis itu kan diantaranya ada yang namanya khamar. Khamar, minuman keras. Nah, khamar itu pacak dong kembali menjadi benda suci, pacak. Dengan cara apa? Bil istihalah, dengan adanya perubahan pada khamar itu. Maka di sini dikatakan wa idza takhallalatil khamra binafsiha. Kalau ada khamar berubah binafsiha, dengan sendirinya. Khamar itu, Bapak Ibu, lamo didiamkan, jadi cuka. Yang apa cuka tuh bahasa diri? Hah? Ya cuka, cuka Belanda itu, nah, lamo khamar itu didiamkan, jadi itu. Nah, maka kalau dia berubah dengan sendirinya karena lamo didiamkan, maka khamar yang tadi benda najis, maka itu dia telah berubah menjadi cuka, hilang kenajisannya, sekarang menjadi suci. Dengan syarat ngapa? Berubah sorang oleh lamo terdiam. Tapi seandainya wa in khullalat bi tarhi syai'in fiha, tapi seandainya perubahan dari khamar menjadi cuka itu bukan berubah dengan sendirinya, tapi ada zat yang dimasukkan, makai campuran, zat iko dimasukkan, baik itu dimasukkan, berubah khamar, bukan lagi khamar, jadi cuka. Artinya perubahan di sini bukan berubah dengan sendirinya, tapi ada campur tangan manusia. Dengan cara apa? Memasukkan zat ke dalam itu. Nah, maka kalau ini yang terjadi, lam tathur. Perubahan yang seperti itu tidak menjadikan suci apa najis menjadi suci, tetap najis. Tetap najis. Nah, ini baik. Dah dengar selesai jadilah. Najis kan. Tahu dah. Masuk pembahasan baru pula. Faslon yang baru. Ini Bapak Ibu, fasal yang baru ini walaupun takkan kami jelaskan secara detail, tapi ini penting. Termasuk juga untuk orang jantan. Dan ibu-ibu perhatikan yang bab ini. Kita bakal baca walaupun sekali lewat tentang haid, nifas dan istihadah. Haid, nifas dan istihadah. Dan ini harap diperhatikan. Walaupun ikoni yang ngalami 3 ikoni orang betino, tapi orang jantan jangan cuek Bapak Ibu. Orang jantan disebutkan di dalam kitab Fathul Ilah. Jadi ada kitab namanya Fathul Ilah. Yang ngarang kitab ini Bapak Ibu Al-Imam Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi. Beliau ini punya murid. Nama muridnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dua guru dengan murid ini zaman dulu mufti kalau di Mekah, tukang nunjuk fatwa. Orang sedunia ini merujuk apa nak minta fatwa terkait urusan pakai ke orang ini. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi punya murid mufti juga. Siapa? Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini punya murid di Palembang. Di 12 Ulu, namanya Syekh Kemas Abdullah Azhari, atau yang di Palembang terkenal dengan sebutan Kiai Pedatuan. Di 12 Ulu itu ada jalan pedatuan darat, pedatuan laut. Ada Kiai Pedatuan. Namanya siapa? Kiai Haji Abdullah Azhari, murid Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kiai Abdullah Azhari ini Bapak Ibu rahimakumullah punya murid di Tanjung Atap. Siapa muridnya? Kiai Haji Muhammad Ali bin Nu'man, pendiri Nurul Yakin. Jadi maksud aku tuh sambungan kita dengan enak kita kaji malam kan nih. Naru.
Gede-gede kita kan, bapak kita, ya murid-murid Kiai Ali banyak, ada murid Kiai Ali, ada murid Kiai Rosan. Artinya ngapa? Nyambung. Termasuk juga kalau kita balikkan ke Said Ahmad Zaini Dahlan tadi. Said Ahmad Zaini Dahlan selain punya murid Kiai Abdullah Azhari orang Palembang, punya murid orang Bogor. Syekh Muhammad Mukhtar bin Atarid Al-Bughuri, orang Bogor. Syekh Mukhtar ini punya murid di Sri Bandung. Namanya siapa? Kiai Haji Anwar bin Haji Kumpul. Jadi nyambung galo. Orang diri kan, ini mentah alumni Nurul Yakin, alumni Sri Bandung. Jadi yang dipelajari kan nih, ya endo belainan dengan apa pakaian orang-orang kita dulu. Termasuk yang seperguruan tadi dengan apa? Kiai Haji Muhammad Ali bin Nu'man seangkatan ketika belajar di Mekah, itu orang Tanjung Batu aduh, Kiai Golib sezaman bahkan berkawan dekat dengan Kiai Haji Muhammad Ali. Mereka dulu berguru dengan Sayyid Bakri Syato. Sayyid Bakri Syato ini pengarang kitab I'anatut Talibin. Maka pakaian kiai-kiai lama dulu, orang diri kan I'anatut Talibin kalau. Aku lah berkayo. Ke rumah kiai-kiai di kita nih. Ke Sri Bandung atau masuk berkayo lah. Melihat kitab-kitabnya Guru Ma'mun, Kogari kalau. Ada kitab-kitab gede broni kulihat. Setiap mereka itu pasti naruh di rumah kitab I'anatut Talibin. Iko nih pakain orang diri nih. Amaliyah orang kita nih banyak ngambil dari kitab I'anatut Talibin. Balik ke yang tadi. Jadi Sayyid Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan bahwa wajib hukumnya bagi orang betino untuk apa? Untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan kewajiban mereka sebagai orang betino. Hukum-hukum yang terkait dengan orang betino. Termasuk beliau menyebutkan perihal masalah haid. Masalah haid. Wajib ibu-ibu hukumnya belajar. Dan seandainya betino tadi kata Sayyid Muhammad naruh laki, yang mana lakinya ini alim, lakinya pacak ngajari, maka yang wajib ngajari betino tadi siapa? Lakinya. Maka jika orang jantan tuh wajib pacak juga. Bagaimana seandainya lakinya bukan orang alim, nak ngajari bininya tuh tak pacak, tak terti, maka apa yang harus dilakukan oleh lakinya ini agar gugur dari kewajiban? Dia wajib merintahkan bininya keluar rumah nyari guru untuk belajar. Hukum memerintahkan istri untuk belajar ini hukumnya wajib. Dia tak pacak ngajar, dia harus nyarikan guru untuk bininya tadi. Ngomong di bininya, kau keluar ngaji dengan ustadz itu atau ngaji dengan ustazah itu, belajar. Ini wajib hukumnya bagi seorang suami. Kalau tak ada dikerjakannya berdosa. Termasuk tanggung jawab seorang suami kepada bini. Bagaimana seandainya ada bininya nak belajar? Pokok ikan bukan dari masalah head Bapak Ibu segala ilmu yang hukumnya fardu ain. Fardu ain. Apa baik ilmu yang fardu ain tuh wajib setiap orang untuk belajar? Ilmu tentang wudu, ilmu tentang mayang, itu ilmu yang tak jadi orang. Ilmu yang tak jadi orang. Nah, mana ada orang jantan tak ngizinkan bininya ngaji. Padahal yang nak dipelajari tadi nak ngaji bab wudu, nak ngaji bab mayang, tapi lakinya tak jadi, lakinya berdosa. Dan boleh istri tadi keluar dari rumah tanpa izin laki, tak perlu izin. Kenapa? Yang nak dipelajari fardu ain. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, seandainya yang nak dipelajari itu bukan fardu ain, judulnya ngaji, nak permisi dengan laki, wajib hukumnya permisi dengan laki. Nah masalahnya di akhir zaman nih, minta maaf bukan orang Tanjung Batu, ngomong kan ini orang dusun lain. Kebanyakan orang betino ini Bapak Ibu, ketika nak diajak ngaji bab mayang, ngaji bab wudu, ngaji bab haid, tak tertarik. Ngapa? Merasalah terti.
Oh tak kena, jalan tua kau masih nak belajar mayak. Masih nak belajar wudu. Tapi giliran kaki ada tablik akbar. Ada pengajian di Bitu. Pergi bermobil, baju sama. Wow, ladas. Ladas. Teko permisi di lakin doh. Laki apa balik kehilangan. Mana bini kau pulang ngaji. Nah, pengajian seperti ini Bapak Ibu, wajib izin dengan laki, menuju laki. Tak usah nak ngaji di rumah baik. Ngok judulnya ngaji, melalui laki tak usah haram keluar rumah. Boleh kamu laki bawa malah tak jadi ngaji. No. Kalau dia tu demam, tak keren. Kalau baik, tak boleh. Maka kata guru kami dulu, hati-hati bab ini ibu-ibu. Guru kami dulu ngomong, bagaimana lah tanggapan kamu dia? Mana ada orang betino, pergi ngaji. Ngaji kau ni bukan ilmu fardu ain. Ngaji baik itulah, umum-umum baik itulah. Keluar rumah, tanpa izin laki keluar, pergi ngaji. Di tengah pengajian, dan ngaji mati, dan ngaji mati. Boje kamu husnul khotimah, lemaknya mati dan ngaji. Uji guru kami su'ul khotimah. Ngapa? Keluar dari rumah tak permisi di laki. Ngok judulnya ngaji. Ngok judulnya ngaji. Kenapa disebut oleh Syekh Nawawi dalam kitab Uqudul Lujain dan ulama-ulama yang lain banyak menyebutkan perihal ini. Wajib hukumnya bagi seorang istri ketika keluar rumah dengan izin laki. Dia keluar rumah tak permisi dengan laki, maka sepanjang dia di luar rumah itu dia berada dalam laknat Allah, berada dalam laknat malaikat, berada dalam laknat seluruh makhluk. Jadi dia mati tadi, mati dan kena laknat. Su'ul khatimah. Ngok judulnya dan ngaji. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan salah cuma kayak gini. Kamu balik dari Biko uji can, tak jadi ngaji. No lah salah pula ngaji lah. Nak kemana ngaji gawe bagus. Cuma ujiku tadi ketika yang nak dipelajari itu bukan ilmu fardu ain, dan yakinlah Bapak Ibu di pengajian umum itu takkan dibahas hukum. Kamu mana belajar hukum di pengajian rutin model itu nih belajar hukum. Kalau pengajian umum seperti itu, ya mahal umum baik. Jarang bahas hukum itu. Maka carilah dulu, belajar dulu ilmu fardu ain, wudhu lah beres, mayang lah beres. Kau sampai itu baru nak ngaji yang apa? Ini penting. Aku telah jauh-jauh merembet-rembet baik itu ngomong. Dah jadilah kegiatan kalau teraju. Banyak itu. Baik, kita masuk bab baru. Faslun. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Darah yang keluar dari orang betino itu ibu-ibu ada 3. Darah yang keluar dari orang betino itu. Satu namanya damul haidi. Damul haid, darah haid. Satu. Yang kedua, wan nifas. Darah nifas. Yang ketiga, wal istihadah. Darah istihadah. Nah, apa pengertian darah haid? Apa pengertian darah nifas? Apa pengertian istihadah? Fal haidu, yang dimaksud dengan haid itu huwa damul khariju fi sinnil haid, adalah darah yang keluar pada usia haid. Berapa usia haid itu? Wa huwa tis'u sinina fa aktsar, yaitu 9 tahun atau lebih. Ini perhati yang pertama. Maka disebutkan dalam kitab Safinatun Najah, salah satu tanda balik bagi orang betino itu keluar darah haid. Nah, kapan darah haid itu dianggap darah haid? Kalau yang bersangkutan itu Bapak Ibu keluarnya di usia dia 9 tahun. 9 tahun. Artinya secara hukum pakai budak umur 9 tahun lah pacak haid. Lah pacak budak betino ngalami haid, yang namanya haid.
Patokannya 9 tahun. Nah, 9 tahun di Biko nih mengikut tanggal apa? Tanggal Masehi apa Hijriah? Hijriah. Nah, maka wajib bagi orang tua catat tanggal lahir anak, tanggal Hijriah. Hitungannya beda lagi. Bisa jadi ketika penanggalan Hijriah umur budak itu 9 tahun. Hitungan Masehi belum. Kita kan galak lalai Bapak Ibu. Apan budak lahir kita catat tanggal Masehinya nyata tanggal Hijriahnya lupa. Nah, cuma bakari lemah alhamdulillah. Kita dimudahkan oleh teknologi. Kamu cuman berapa tanggal lahir Hijriah. Bakari HP itu. Ketik ketik tanggal kita lahir tuh Masehi, cari berapa Hijriahnya. Lah pacak bakari lah dimudahkan oleh Allah. Oh, dimudahkan oleh Allah, dimudahkan oleh teknologi. Lah pacak. Cari. Boleh kurang, ini catatan. Boleh kurang dari 9 hari. Boleh 9 pas maksudnya. Bukan 9 hari, 9 tahun. Boleh umur budak tadi kurang dari 9 tahun dengan syarat kurangnya itu tak lebih dari 16 hari. Baik kok Bapak Ibu maksudnya. Ada budak betina keluar darah head. Keluar darah, bukan darah head. Kita nak menghukumi ikon nih pacak do darah ikan disebut darah head. Sedangkan budak iko nih 16 hari lagi baru umurnya 9 tahun. Berarti kurang 16 hari. Kalau kurangnya 16 hari dianggap itu darah haid. Tapi seandainya kurang 18 hari, budak betina keluar darah, umurnya 18 hari lagi baru masuk 9 tahun. Berarti lah lebih dari 16 hari. Maka darah yang keluar ini tak pacak disebut dengan darah haid. Jadi darah yang apa? Kayak gini dibahas. Itu darah haid. Bentar. Nah, darah haid ini cirinya termasuk syarat-syaratnya darah haid ini wa aqallul haid zamanan yaumun wa lailatun ay miqdaru dzalik wa huwa 24 sa'ah 'ala al-ittisal al-mu'tadi fil haid. Paling dikitnya ini syarat darah itu pakai disebut darah haid Bapak Ibu. Paling sedikitnya darah itu keluarnya sehari semalam. Yang dimaksud sehari semalam di sini adalah wahwa 24 sa'ah 'alal ittisal. Berarti darah itu keluar terus selama 24 jam tak berhenti-henti. Itu paling dikitnya darah haid. Jadi kayak ada paling dikitnya, ada paling banyaknya, ada yang umumnya berapa. Nah itu hafalkan ibu-ibu, rumus itu harus hafal. Kalau rumus ini tak hafal, kagiaso nganggap wah kudang head domayang, kapok bukan head. Ternyata istihad lado lamayang asaf head. Maka harus tahu rumus. Jadi paling sedikit darah haid itu keluarnya sehari semalam, yaitu 24 jam tak berhenti-henti. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Paling lamanya darah haid keluar 15 yauman, 15 hari. 15 hari. Jadi mana ada orang keluar udah darah haid dari hari pertama keluar ke 18 hari lah keluar darah kan. 18 hari. Nah, maka Bapak Ibu itu bukan lagi darah haid. Itu namanya istihadah. Itu darah fasad, darah penyakit. Dan orang istihadah tak wajib mayak. Jadi paling dikitnya berapa? 24 jam sehari semalam. Paling dikitnya. Paling banyaknya berapa hari? 15 hari. Nah, ketika syarat ini tidak terpenuhi, ketika lebih dari 15 hari fa in zada 'alaiha fa huwa istihadah. Kalau lebih dari itu maka itu istihadah atau kurang dari itu.
Ini batasannya. Wa ghalibuhu, dan umumnya darah haid keluar dari seorang perempuan itu situn au sab'un. Ini umumnya, normalnya betina keluar haid itu situn au sab'un, 6 hari atau 7 hari. Nah, dari mana dapat rumus baik ini? Paling dikitnya 24 jam, paling banyak 15 hari, umumnya 6 atau 7 hari. Dari mana? Wal mu'tamadu fi dzalika al-istiqra, dari penelitian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu neliti betina-betina di zaman beliau itu, teliti-telitinya nak mengeluarkan hukum tadi. Setelah ditelitinya sekian lama, maka beliau dapatlah kaidah ini. Tentang haid tadi. Termasuk bagi Bapak Ibu rahimakumullah, bakal kita pelajari juga perkara-perkara apa baik yang diharamkan bagi perempuan haid. Bakari kan tak pula dia ke orang lagi. Maka uji guru kami dulu Bapak Ibu, sunnah ngadokan akad nikah di masjid itu sunnah. Di masjid. Cuma uji beliau terus terang menbak pari aku dong anjurkan. Ngapa? Betina bakar tanda uji orang. Juga tadi jangan kamu tak lemak, bukan betina teng batu. Di mana-mana ikin tanda uji orang. Gitu tak ada, aman insyaallah. Bagus memang sunnah ngatukan akad nikah di masjid. Cuma orang bakwari tak peduli lagi dan tak pacak masuk masjid, nak masuk masjid. Uji diri, tak boleh masuk masjid. Dah, tak apa-apa gawe baik kok sekali. Apalagi masuk. Siapa yang berdosanya ibu-ibu? Tuan rumah. Tuan rumah. Bukan omongan tak kena ada nak ditanya sekok-sekok depan lawang. No, tiap orang tina masuk aman, aman masuk. Kau aman? Tak kena nak ditanya begitu. Nggak ada juga. Oleh dia pengen masuk dia. Tak ada aku. Banyak. Ada 10 kalau disebutkan dalam kitab Matan Abu Syuja ini ada 8 larangan ibu-ibu bagi betina yang lagi haid. Ada 8 larangan. Kalau dalam kitab Safinatun Najah ada 10 larangan bagi perempuan yang haid. Kayak bakal kita sebutkan. Baik. Itu perihal darah haid. Walaunuhu aswadu muhtadimun ladda'un. Kata pengarang kitab ini. Warnanya hitam. Darah haid itu warnanya hitam. Kaki ada pembahasan tentang darah. Aku malam kini kenangkan kamu orang betina. Aku mahas sekali lewat baik. Mana belajar tebiji terung. Ngan orang betina nyari ustazah. Aku ikan dikit-dikit baik. Jangan beda dibahas kitab ikan. Aku singku nak ngomong tebiji terung tuh. Jadi nyari ustazah, nyari guru betino, yang terti. Maka oleh aku saro menaku umi itu kesuruh ke Palembang nyari guru biniku, nyari guru. Temui ustazah itu jadi belajar bab haid. Diri kan nggak belajar leman oleh dong alam itu lain. Jadi aku belajar nian. Udah tuh kayak aku belajar di kau. Belajar pula bab haid ini. Jadi darahnya hitam, muhtadimun, ladza'un, terasa panas, menyakitkan. Itu disebutkan pengarang kitab. Mbak Manon yang aku tak tahu betinda tuh. Sudah haid. Kemudian wan nifas. Wan nifas. Ada betina tuh darah nifas. Nah, kaji ada larangan juga apa yang tak boleh dilakukan oleh betina yang lagi nifas. Betina haid kayak tinggal puasa. Kamu tuh puasa tinggal. Puasa kena dibayar kayak gitu. Nak dibayar bukan habisan baik. Kami jantan nih kan lemak tak naruh. Cuma masih ada tuh lah kena dibayar. Udah puasa. Yang betina sesuai udah puasa. Ngapa udah puasa dan halangan? Kurang jantan udah puasa. Bado mayak ngapa dan tak pacak, tak noloka tak pacak. Dan pacak itulah. Baik, wan nifas, darah nifas. Apa itu darah nifas? Huwa damul kharij aqibal wiladah. Darah yang keluar setelah melahirkan itu disebut darah
darah nifas. Dan darah nifas ini ya, paling sedikitnya darah nifas itu disebut ntar mana darah nifas. Wa aqallun nifas, paling dikitnya darah nifas lahzatun, sekejap, tegal wae. Jadi mana ada orang betina ibu-ibu sudah melahirkan, tiba-tiba naik sarannya cuma setelah budak itu keluar ya, setelah budak itu keluar, darah yang keluar bareng dengan budak yang lahir tadi, atau darah yang keluar sebelum budak itu keluar, maka itu tidak dianggap darah nifas. Yang dianggap darah nifas budak itulah keluar, baru kemudian ada darah. Nah itulah darah nifas. Paling sedikitnya betina kena nifas itu adalah lahzatun, tegal. Jadi mana ada orang setelah melahirkan budak itulah keluar darah, dikit tegal, sudah itu udah, itulah pacak, itulah dianggap nifas. Itu paling dikitnya nifas. Wa aktsaruhu, paling banyaknya masa nifas itu sittuna yauman, 60 hari. 60 hari paling lama Bapak Ibu betina nifas itu 60 hari. Wa ghalibuhu, dan umumnya, itu yang umum terjadi, arba'una yauman, 40 hari biasanya. Jadi kuulangi lagi, paling dikitnya darah nifas sekejap, paling banyaknya darah nifas berapa hari? 60 hari. Rata-rata umumnya 40 hari. Habis. Wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Dan paling dikitnya masa suci, maksudnya masa suci itu betina sudah head. Nah, dari dia suci kedatang head pula, paling dikitnya berapa hari? Paling dikitnya 15 hari. Maka kayak ketika nak menghukumi aku ikan head apa bukan, rumus-rumus ikan dipakai, rumus-rumus ikan dipakai. Enggak berarti keluar darah aku head, belum tentu, itulah juga wajib belajar tuh. Karena kenapa wajib ikut? Terkait urusan mayang, Bapak Ibu, wajib belajar. Wala hadda li aktsarihi, dan tak naruh batasan mengenai maksimalnya. Dari head ke head berikutnya berapa lama lah maksimal, tak naruh batasan. Kalau minimalnya tadi minimal 15 hari, maksimalnya berapa lama tak naruh batasan. Jadi bisa jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ada perempuan head, kemudian bertahun-tahun tak head. Pacak baik secara hukum pacak. Bahkan ada perempuan yang tak mengalami head, termasuk perempuan mulia yang tak pernah mengalami head semasa hidupnya Bapak Ibu, tak pernah mengalami head, tak pernah mengalami nifas. Siapa? Putri baginda Nabi SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Maka Sayyidah Fatimah itu tak pernah putus hubungan dengan Tuhan. Maksudku tak pernah putus hubungan dengan Tuhan tuh bagaimana? Tak pernah tak mayang tuh, tak pernah. Baik, selesai. Yang berikutnya, orang melahirkan tadi, orang hamil, perempuan hamil. Mana tadi? No, kamu hilang lah. Bentar. Disebutkan di situ. Wa aqallul hamli zamanan 6 ashhur. Paling dikitnya masa mengandung, sekarang masa mengandung itu 6 ashhur, 6 bulan. Paling dikitnya ngandung. Maka dalam fikih, kalau ada budak lahir setelah menikah, tetap 6 bulan lah beranak. 6 bulan lah beranak. Ini pacak disambungkan nasabnya ke bapaknya. Dengan syarat tadi minimal 6
6 bulan. Tapi jangan salah Bapak Ibu, masalah minta maaf, minta maaf sekali lagi minta maaf. Pacak dihubungkan ke bapaknya. Tapi apakah ini ada apa langsung pacak jadi wali? Itu bab lain, bab lain. Bab lain. Tompak kaki juga, oh berarti pacak jadi wali. Oh, tak baca. Ini masalah hamil di luar nikah. Aku tuh ngomongkan paling dikitnya usia kandungan itu yang 6 bulan. Itu paling dikitnya. Adapun masalah bab perwalian itu bab beda. Kita akan sampai kepada bab itu. Kemudian paling banyaknya wa aktsaruhu, paling lamanya masa mengandung arba'u sinin, 4 tahun. Ternyata orang ngandung 4 tahun walaupun tak bertemu. Mana belum bertemu? Orang hamil. Jadi bisa perut setahun. Tahun depan bertemu. Belum. Keluar. Belum. Tak bertemu. Iya, man kita gini tak bertemu mana aku. Cuma ternyata secara hukum pacak betino ngandung itu pacak sampai 4 tahun. Paling lamanya masa mengandung 4 tahun. Cuma jangan sian di orang betina 4 tahun. Wa ghalibuhu, dan umumnya perempuan itu mengandung berapa? 9 ashhur, 9 bulan. Jadi paling dikitnya 6 bulan, paling banyaknya 4 tahun, umumnya rata-rata 9 bulan. Waktu ikon tinggal semenit. Jadilah dulu, jadi ngomong. Jadilah. Kayak gitu pula. Lanjut. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya. Nah, yang penting itu Bapak Ibu, yang berikutnya ini, kita bakal bahas 8 perkara yang tak boleh dilakukan oleh betina lagi head. Itu penting. Kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.